Sebab selanjutnya yaitu 1.4, yaitu analisis dimensional. Mahasiswa sekalian, kata dimensi memiliki arti khusus dalam fisika. Ya. Dimensi melambangkan sifat fisika suatu besaran. Jarak yang diukur dalam satuan kaki, meter, atau depa tetap merupakan jarak. Dimensinya kita sebut dengan panjang. Simbol-simbol yang kita gunakan dalam pembelajaran ya untuk menentukan panjang, massa, dan waktu adalah L, M, dan T. Kita akan sering menggunakan kurung siku untuk menyatakan dimensi besaran fisika. Contohnya, simbol yang kita gunakan untuk kecepatan. Ya. Kecepatan biasanya dalam fisika itu disimbolkan dengan V kecil. Ya. Dan V ini adalah didefinisikan sebagai panjang lintasan dibagi dengan waktu atau M per T. M di sini meter ya, bukan massa. Sehingga ini bisa kita simbolkan atau kita analisis dimensinya menjadi L per T. Dimensinya L besar dibagi dengan T besar. Contoh lainnya adalah dimensi luas. Ya. Luas itu simbolnya adalah A, di mana A ini adalah sisi kali sisi. Ya. Sisi kali sisi yaitu kan artinya panjang, dimensi panjang dikali dengan dimensi panjang sehingga menjadi L kuadrat ya, yaitu L pangkat 2. Ada banyak lagi ya, yaitu dimensi volume, mungkin kecepatan dan percepatan, itu silahkan kalian explore atau mungkin cari di buku-buku tertentu. Di situ mungkin ada tabel beberapa dimensi dari besaran fisika. Dalam beberapa situasi, kita diharuskan membuat turunan atau memeriksa persamaan tertentu. Ya, jadi analisis dimensi ini penting untuk menentukan atau untuk memastikan penurunan sebuah persamaan. Prosedur yang berguna dan sangat tepat yang disebut analisis dimensional dapat digunakan untuk membuat turunan atau memeriksa hasil akhirnya. Analisis dimensional didasarkan pada fakta bahwa dimensi dapat dianggap sebagai besaran aljabar. Karena dia dianggap sebagai besaran aljabar, maka besaran dapat ditambah atau dikurangi hanya jika besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Selanjutnya, isi dari kedua sisi persamaan harus dalam dimensi yang sama. Sehingga dengan mengikuti aturan sederhana ini, kita dapat menggunakan analisis dimensional untuk membantu menentukan apakah suatu pernyataan memiliki bentuk yang tepat. Suatu hubungan dianggap benar hanya jika dimensi pada kedua sisi persamaannya adalah sama. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah persamaan dalam fisika yaitu X sama dengan setengah AT kuadrat, atau jarak sama dengan setengah dari percepatan dikali dengan kuadrat waktu. Apakah kedua sisinya memiliki dimensi yang sama? Maka jika kita periksa ya, di mana X dimensinya adalah panjang yaitu L, kemudian percepatan dia diketahui sebagai panjang dibagi dengan waktu kuadrat atau kuadrat waktu, sehingga dimensinya untuk percepatan adalah L dibagi dengan T kuadrat, dan di sini kuadrat waktu dimensinya adalah T kuadrat. Sehingga T kuadrat bisa kita coret dan hasil akhirnya untuk persamaan X sama dengan setengah T kuadrat memiliki dimensi yang sama, yaitu
sebelah kiri, di ruas kirinya L, dan di ruas kanannya juga L, atau kedua-duanya berupa dimensi panjang. Nah, ini contoh untuk memastikan bahwa persamaan itu benar ya, melalui analisis dimensional. Baik, demikian untuk subbab 1.4.